Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Sui merasakan ketidaksenangan para makhluk abadi ini. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Tunggu saja. Biksu itu merenung sejenak, lalu berkata dengan hangat, dalam operasi ini, kita semua menantikan awan merah peri, dengan kehadirannya yang luar biasa dalam situasi keseluruhan, kita tidak perlu khawatir tentang itu. Apa yang tidak dimengerti oleh biksu malang itu, mengapa rekan Daoisu membuat permintaan seperti itu? Sui berkata dengan acuh tak acuh, agar kalian semua selamat. Semuanya. Orang itu hanya bisa terdiam, menatap Hong Yun yang sebenarnya. Yang lain menoleh. Saya setuju. Awan merah peri tampak damai dan setuju tanpa ragu-ragu. Semua orang tercengang. Yun Huaking mengerutkan kening dan berkata, peri awan merah, ini bukan permainan anak-anak kamu. Sebelum dia selesai berbicara, lelaki tua berjubah binatang itu tersenyum dan berkata, aku juga setuju. Biksu itu berpikir sejenak dan berkata, hitung aku. Wanita berjubah hitam itu terdiam sejenak, dan akhirnya berkata, saya setuju dengan keputusan Hong Yun. Tidak diragukan lagi, dia masih sangat menentang untuk mematuhi perintah Sui, tetapi dia dengan enggan menyetujuinya karena kepercayaannya pada orang yang sebenarnya, Hong Yun. Bagaimana Anda? Yun Huaking tercengang, merasa absurd dan lucu, semua makhluk abadi yang bermartabat dan imajiner sebenarnya setuju untuk mengikuti perintah seorang junior. Apa yang terjadi di dunia ini? Ini gila. Mengambil napas dalam-dalam, Yun Huaking menggertakkan giginya dan berkata, aku setuju. Karena semua setuju, maka saya akan mengatakannya terlebih dahulu. Di jalan berikutnya, setelah menghadapi masalah yang sulit, jika ada yang tidak mematuhi perintah, dan masalah itu rusak, saya tidak akan memaafkan. Su Yidao. Kata-kata ini membuat orang-orang abadi itu mengerutkan kening. Namun pada akhirnya mereka menahan diri. Hanya awan merah peri yang mengangguk dan berkata, pasti begitu. Selanjutnya, Sui meredakan kekuatan kutukan untuk semua orang. Tentu saja, itu juga termasuk orang asli Hong Yun. Pada titik ini, hati para makhluk abadi imajiner akhirnya jauh lebih nyaman, tubuh mereka rileks, dan alis mereka dipenuhi kegembiraan dan kenyamanan. Sekarang, saat kutukan dicabut, tidak ada bedanya dengan terlahir kembali. Selanjutnya, grup pindah. Setiap kekuatan cukup untuk menghancurkan peri dengan mudah. Namun, di bawah kepemimpinan Hong Yun Zhenren, kelompok tersebut lolos dari perampokan berbahaya dan tak terduga ini. Selama proses ini, Sui juga mengumpulkan semakin banyak kekuatan bencana, dan tungku perbaikan langit penuh dengan gelombang cahaya bencana berwarna darah. Dalam perjalanan, orang yang sebenarnya Hong Yun tidak bisa tidak mengirimkan suaranya, dan bertanya kepada Sui mengapa dia ingin orang-orang tua itu mematuhi perintah. Sui hanya menjawab, karena kita bertindak bersama, kita harus memastikan bahwa semua orang selamat. Sui sudah mengatakan ini sebelumnya. Tapi ketika dia mendengar Sui mengulanginya lagi, orang yang sebenarnya Hong Yun akhirnya mengerti, dan dia mengucapkan terima kasih kepada Sui dengan serius. Yang lain melihat Sui sebagai junior, menolak Sui sebagai syarat, dan bahkan menganggapnya gila. Tapi orang Hong Yun yang sebenarnya tidak. Dia tahu bahwa jika itu seperti yang dia duga, Sui telah membangkitkan ingatan akan kehidupan masa lalunya, jadi dengan identitas dan kepercayaan diri Sui, dia dapat memberi perintah kepada siapapun di tempat kejadian. Bahkan, Sui tidak perlu melakukan ini sama sekali. Tapi dia melakukannya. Mengapa? Artinya memperlakukan mereka semua sebagai teman dari kam yang sama. Kami berbagi suka dan duka. Memikirkan hal ini, perlawanan dan penolakan Yun Huaking dan yang lainnya, sebaliknya, tampak remeh. Tentu saja, ini adalah perbedaan kognitif. Orang asli Hong Yun tidak akan keberatan. Dan dia bisa melihat bahwa Sui tidak peduli sama sekali. Rekan Taoisu memang menjadi berbeda dari sebelumnya. Pada saat ini, Tuan Hong Yun mau tidak mau memiliki dorongan tak terkendali untuk bertanya pada dirinya sendiri apakah Sui seperti yang dia duga, dan merupakan panglima perang dari pengadilan abadi pusat di kehidupan sebelumnya. Orang gila yang merupakan kepala dari 10 raja abadi. Tapi pada akhirnya, dia menahan diri.
Setiap orang memiliki rahasianya masing-masing. Selama kamu tahu semua yang ada di hatimu, kamu tidak perlu harus sampai ke dasar segalanya. Ini adalah rasa hormat. Pada saat yang sama, Su Yi menggosok alisnya. Dia sadar betul bahwa generasi keenam memengaruhi tindakannya. Seperti kondisi ini, ketika dia mengatakannya, dia tidak merasa ada yang salah. Tapi ketika saya memikirkannya, itu bertentangan dengan hati saya. Alih-alih pendekatannya yang sebenarnya, ia ditakdirkan untuk hanya duduk di pinggir, daripada aktif berbaur. Dan sekarang, dia menemukan jawabannya. Ini adalah perilaku Raja ke-6 Ye. Ketika Wang Ye masih muda, dia biasa menjaga hari ke-6 Bei He Xianzu di alam abadi selama bertahun-tahun, dan bertempur dalam pertempuran berdarah dengan sekelompok sesama jubah, hidup dan mati bersama. Setiap kali dia bertindak, dia akan melakukan segala kemungkinan untuk melindungi semua orang di sekitarnya. Bahkan jika seorang kawan mati dalam pertempuran, dia akan membawa tubuhnya kembali, menguburnya sendiri, dan menguburnya dengan kaya. Ini adalah kebiasaan baik yang terpuji dan terpuji, tetapi pasti tidak mungkin menggantikan saya secara halus dengan cara ini. Mata Su Yi jernih, dan dia berkata pada dirinya sendiri, mari kita berdiri dan melihat seberapa banyak badai yang dapat Anda ciptakan dan seberapa besar pengaruh yang dapat Anda berikan kepada saya. Setengah jam kemudian. Rekan Taoisu, lihat ke sana, sepertinya itu adalah kuil yang kamu cari. Pria tua berjubah binatang itu tiba-tiba membuka mulutnya dan menunjuk ke kejauhan. Dalam kabut, samar-samar Anda dapat melihat sebuah bangunan kuno dengan bentuk yang unik, seluruh tubuhnya gelap, dan tingginya 100 kaki. Ini memang terlihat seperti kuil yang ditinggalkan, dengan suasana yang aneh dan misterius. Seharusnya begitu. Su Yi mengangguk. Ketika dia dalam perjalanan, dia sudah memberi tahu orang asli Hong Yun bahwa dia akan mencari tahu keberadaan seorang teman lama. Teman lamanya adalah seorang pedagang barang antik dan diduga terjebak di sebuah kuil. Dalam perjalanan, mereka melewati banyak tempat dan tidak pernah bertemu dengan mereka. Dan sekarang, akhirnya, ayo, kita pergi dan melihat. Orang Hong Yun yang sebenarnya memimpin. Ketika mereka tiba di reruntuhan dan belum mendekati kuil, orang asli Hong Yun sedikit mengernyit dan berkata, sepertinya seseorang datang lebih awal. Suara itu jatuh begitu saja. Ledakan. Di kuil jauh yang diselimuti kabut hitam, terdengar auman pertempuran yang dahsyat. Selanjutnya, cahaya ilahi melonjak ke langit, nyala api berkobar, dunia terdekat diterangi, dan kabut hitam dihilangkan. Setelah itu, 3 sosok melayang dari dewa. Kuil bergegas keluar. Kuil runtuh dan menjadi reruntuhan. Semua orang tercengang, tetapi mereka tidak menyangka bahwa sebelum mereka pergi menjelajah, kuil itu dihancurkan seperti ini. Apakah ini berarti teman lama yang dicari Su Yi tidak lagi hidup? Semua orang menatap ketiga sosok itu tanpa sadar. Itu adalah 2 pria dan 1 wanita. Pemimpinnya adalah pria kekar dengan mantel bulu, dengan aura menakutkan. Pada saat ini, pria bermantel bulu memegang pagoda perunggu di tangan kanannya, tampak bersemangat dan panik, dia melihat ke langit dan tertawa keras. Hahaha, tidak sebanding dengan resiko hidup kita untuk mencoba, tidak pernah menyangka kita bisa mendapatkan harta karun seperti itu. Aku yakin benda ini pasti harta suci. Dia berseri-seri dengan gembira. Segera, dia sepertinya menyadari, tiba-tiba menoleh dan melihat ke kejauhan. Mata itu menyilaukan seperti sepasang lampu emas, menembus langit dan melihat Su Yi dan yang lainnya. Senyumnya langsung menghilang. Pada saat yang sama, 2 orang di samping pria berbaju bulu memperhatikan pemandangan ini dan menjadi waspada. Itu mereka. Pria tua berjubah binatang mengenali identitas ketiganya, dan dengan cepat memperkenalkan mereka kepada Su Yi melalui transmisi suara. Faktanya, di sepanjang jalan, lelaki tua berjubah binatang itu memperlakukan Su Yi dengan sangat baik, benar-benar berbeda dari yang lain. Segera, Su Yi mengetahui bahwa pria bermantel bulu di kepalanya bernama Xiao Changning, dan seorang pria dan seorang wanita di sampingnya bernama Zhou Ze dan Sue Qiaozi. Ketiganya benar-benar abadi di dunia maya. Namun, perhatian Su Yi selalu tertuju pada pagoda perunggu di tangan Xiao Changning, pria bermantel bulu.
Peri awan merah. Itu kamu. Mata Xiao Changning menyipit, dan dia juga mengenali identitas orang asli Hongyun dan pria berjubah binatang. Segera, pria berbaju bulu itu tertawa, sayangnya, Anda terlambat selangkah, dan kesempatan di sini telah saya ambil. Tidak menunggu yang lain berbicara, Su Yi berkata dengan acuh tak acuh, kesempatan ini telah dimiliki, dan ini adalah harta temanku. Letakkan dan aku akan membiarkan kalian semua pergi. Begitu kata-kata ini keluar, ketiga Xiao Changning tidak bisa menahan cibiran seolah-olah mereka mendengar lelucon. Xiao Changning memandang Su Yi dengan mata yang tidak bermoral, dan kemudian tiba-tiba berkata, kamu adalah Su Yi yang bertanggung jawab atas kekuatan reinkarnasi, haha, bahkan jika kamu ingin merebut keberuntungan, buat alasan yang lebih baik. Matanya main-main dan kata-katanya penuh sarkasme. Di samping Xiao Changning, seorang pria bernama Zhou Ze berkata dengan dingin, kamu bilang harta ini sudah memiliki pemilik, jadi di mana pemiliknya? Dia mengenakan kemeja biru, dengan pohon giok menghadap angin, membawa pedang kuno, dan napasnya sangat menakutkan. Su Yi berkata dengan acuh tak acuh, jika tebakanku benar, aku akan bersembunyi di pagoda itu. Semua orang terkejut. Xiao Changning mencibir, dan berkata dengan nada menghina, lelucon. Saya telah memeriksa menara ini sebelumnya, dan tidak ada nafas orang hidup sama sekali. Di samping, wanita bernama Sue Qiaozi tersenyum lembut, pria kecil, mengapa kamu tidak menelepon untuk melihat apakah ada yang setuju? Suaranya penuh ejekan dan ejekan. Xiao Changning dan Zhou Ze tertawa. Orang asli Hongyun mengerutkan kening, matanya menjadi dingin. Yang mengejutkan semua orang, Su Yi setuju dan berkata dengan ringan ayam besi, jika dia masih hidup, cepatlah, jika tidak, aku tidak akan peduli dengan urusan hari ini. Suaranya jatuh begitu saja. Di bawah ekspresi heran semua orang, suara tergesa-gesa tiba-tiba datang dari pagoda perunggu yang dipegang oleh Xiao Changning. Mencicit. Hanya satu kata, tetapi mengungkapkan kecemasan, kegembiraan, keinginan, dan emosi lainnya. Di dunia yang gelap ini, suaranya sangat keras dan bahkan keras. Senyum pada Xiao Changning, Zhou Ze, dan Sue Qiaozi tiba-tiba mengeras, dan wajah mereka sedikit canggung. Tidak diragukan lagi kata-kata Su Yi benar, bahwa pagoda perunggu sudah memiliki tuan, bukan keserakahan Su Yi, mencari alasan untuk merebut harta karun. Su Yi menghela nafas lega. Dia mengenali pagoda perunggu. Pedagang barang antik pernah dengan bangga pamer, ini harta karun yang dia temukan dari reruntuhan kuno. Tidak terlihat seperti kepingan tembaga dan besi lapuk, tapi ternyata ada misteri yang tak terduga. Jika saatnya tiba, harta ini pasti akan bersinar. Tidak diragukan lagi, setelah pedagang barang antik diburu di sini oleh para penjahit, dengan pagoda perunggu inilah dia bertahan sampai sekarang. Seperti yang dikatakan Dao Yousu, serahkan harta itu dan aku akan membiarkan kalian semua pergi hidup-hidup. Shen Hongyun tidak lagi ragu-ragu, melangkah maju, dan menatap Xiao Changning dan mereka bertiga dengan mata jernih. Pada saat yang sama, lelaki tua berjubah binatang, Yun Huaqing dan yang lainnya juga melangkah maju, agresif, dan mata mereka penuh kedinginan. Suasana tiba-tiba menjadi dingin dan mencekam. Mustahil. Zhou Ze, yang mengenakan pedang kuno dan mengenakan kemeja biru, berkata dengan dingin, harta karun ini tertinggal di sini. Benda. Sarung hitam berkarat muncul di telapak orang asli Hongyun, dan terpotong langsung di udara. Ledakan. Pisau hitam muncul dan menebas. Kekosongan meledak. Xiao Changning mendengus dingin, mengeluarkan tombak, dan mengocoknya dengan keras. Ledakan. Langit bergetar dan kobaran api berkobar. Meskipun Xiao Changning membantu Zhou Ze memblokir pisau, dia terkejut dan terhuyung mundur. Di tangannya, tombak berdengung dan merengek. Itu hanya tebasan, dan Xiao Changning hampir kewalahan. Kekuatan yang menakutkan membuat semua orang gemetar. Tapi orang yang sebenarnya Hongyun tampaknya sedikit tidak puas, dan akan membuat langkah lain. Tunggu. Sue Qiaozi berteriak, Hongyun, tahukah kamu berapa yang kami bayarkan untuk mengeluarkan harta ini? Berbicara, dia mengangkat jari-jarinya yang ramping, memberi isyarat,
dan mengertakkan gigi, itu telah sepenuhnya menghancurkan 4 harta peri tingkat imajiner dan lebih dari 10 jenis dongeng. Jimat rahasia. Selain itu, kami bertiga menderita banyak pembunuhan di kuil itu, dan akhirnya membawa harta ini keluar. Sebelum dia selesai berbicara, Master Hongyun menyela apa hubungannya denganku. Sue Qiaozi kehilangan kata-kata, wajahnya yang cantik pucat pasi. Xiao Changning berkata dengan sungguh-sungguh, tidak apa-apa untuk menginginkan pagoda ini, setidaknya kamu Red Cloud harus membayar harga. Semua orang dapat melihat bahwa Xiao Changning telah berkompromi. Jangan berani melawan Fiery Red Cloud. Harganya. Shen Hongyun tampak tenang dan berkata, tidak cukupkah membiarkan kalian semua pergi hidup-hidup? Semuanya. Xiao Changning hampir muntah darah. Seperti yang dikatakan Sue Qiaozi, mereka bertiga mengalami 9 kematian sebelum mereka menerobos ke dalam kuil, membayar mahal, dan akhirnya mendapatkan pagoda perunggu. Tapi sebelum mereka bahagia terlalu lama, bebek yang dimasak akan terbang, siapa yang mau? Siapa? Saya akan bertanya untuk terakhir kalinya, apakah saya akan membayar? Hongyun orang asli jelas sedikit tidak sabar. Orang tua berjubah binatang, Biksu Zain, dan lainnya juga siap berperang. Pertempuran yang mematikan membuat Xiao Changning dan yang lainnya merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada akhirnya, Xiao Changning menggertakkan giginya dan melemparkan pagoda perunggu di tangannya. Ambil. Pagoda perunggu disingkirkan oleh Master Hongyun dan diserahkan kepada Su Yi di sebelahnya. Awan merah, jangan terlalu senang. Xiao Changning menarik napas dalam-dalam, dan matanya cerah, saya tidak takut memberitahu Anda bahwa tindakan Anda untuk membawa Su Yi ke area terlarang Xingxuan sudah membuat khawatir banyak orang. Di antara mereka adalah putra suci Gu Yuankui dari Gunung Changming. Gu Yuankui. Yun Huaking terkejut, apakah dia benar-benar ada di dunia manusia? Melihat lelaki tua berjubah binatang dan yang lainnya, semuanya menunjukkan keterkejutan. Gunung Changming. Salah satu tradisi Tao kuno teratas di dunia peri, kekuatan tingkat Raja Peri yang sesungguhnya, telah meninggalkan lebih dari satu Raja Peri. Di Gunung Changming, semua karakter yang memenuhi syarat untuk disebut Sein Sans, berarti harus memiliki potensi dan bakat untuk menjadi orang suci. Gu Yuankui, dahulu kala, adalah putra suci Gunung Changming. Red Cloud Fiery jelas juga orang ini, alisnya sedikit berkerut, tapi dia tidak terlalu terkejut. Adapun Su Yi, dia tidak repot-repot memperhatikannya, dan melihat pagoda perunggu di tangannya. Oh, aku tidak menyangka. Xiao Changning tersenyum dan matanya dingin, sekarang, Gu Yuankui telah bergabung dengan banyak rekannya untuk mencapai tanah 10.000 orang Tibet. Saya tidak perlu mengatakan apa-apa lagi, Anda semua tahu bahwa selama Su Yi muncul, dia akan menjadi sasaran kritik publik. Dalam keadaan seperti itu, apakah kamu masih berani pergi? Setelah kata-kata ini, Xiao Changning membawa Zhou Ze dan Sue Qiaozi dan pindah. Ini masalah. Pria tua berjubah binatang itu memiliki ekspresi serius, dikabarkan bahwa Gu Yuankui memiliki temperamen yang dingin dan mendominasi. Ditargetkan olehnya, akan ada masalah tanpa akhir. Yun Huaking berkata, apa yang kamu takutkan, dengan peri Hongyun di sekitar, selama dia pintar, Gu Yuankui tidak akan pernah berani main-main. Biksu itu merenung, hal yang rumit adalah jika mereka sudah membuat ide rekan Daoisu, mereka tidak akan mentolerir dan mundur. Rekan Su mengatakan sebelumnya bahwa ketika menghadapi masalah yang tidak dapat diselesaikan, saya akan mematuhi perintah Anda. Sekarang, bagaimana menurut Anda, bagaimana cara mengatasi masalah ini? Wanita berjubah hitam Yuning memandang Su Yi dengan mata emas pucatnya. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang tampak sedikit aneh. Tidak diragukan lagi, Yuning masih menyimpan dendam untuk mematuhi perintah Su Yi. Su Yi bermain dengan pagoda perunggu di tangannya, dan tanpa sadar berkata, ini hanya sedikit masalah, dapatkah itu dianggap merepotkan? Semuanya. Ini juga disebut sedikit masalah. Su Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja, jika kamu tidak bisa menyelesaikannya saat itu, ikuti saja perintahku. Keabadian nyata imajiner ini tertekan untuk sementara waktu, dan hampir marah,
mendengarkan maksud Su Yi, sepertinya mereka pikir mereka tidak kompeten. Orang asli Hong Yun berkata, Gu Yuankui benar-benar tidak perlu dibicarakan, jangan terlalu peduli. Melihat dia berbicara, orang-orang tua ini akhirnya menahan diri dan berhenti peduli dengan kata-kata Su Yi yang tampaknya tidak berbahaya yang sebenarnya sangat menghina. Ayam besi, kok belum keluar? Su Yi menatap pagoda perunggu dan berbisik. Jangan berani. Di pagoda perunggu, terdengar suara pedagang barang antik, saya khawatir ditipu, bagaimana jika Anda seorang penjahit yang berpura-pura menjadi penjaga? Sebaliknya, sembunyikan lebih baik berada di pagoda. Kecuali, Anda dapat membuktikan bahwa Anda adalah penontonnya. Tentu saja, bukannya aku tidak percaya padamu, tapi untuk jaga-jaga, bagaimanapun juga, penjahit tua itu terlalu jahat, dan aku harus menjaganya. Melawan ini semuanya bukan jebakannya. Su Yi tidak bisa menahan tawa, ini adalah pedagang barang antik, berhati-hati dan mantap, tidak peduli apa angin dan ombaknya, dia selalu bisa bertahan. Saya akan menjelaskannya kepada Anda setelah saya meninggalkan area terlarang Xingxuan. Su Yi Dao. Yun Huaking tiba-tiba berkata, teman Su, pagoda ini luar biasa, ini jelas merupakan harta abadi tingkat suci. Dia tampak seksi, menatap pagoda perunggu. Di dunia abadi, mereka semua milik prajurit abadi kelas 1. Adapun dunia manusia saat ini, sangat sulit untuk dilihat. Tidak hanya Yun Hua yang memiliki mata biru, tetapi juga lelaki tua berjubah binatang, Biksu Zayin dan yang lainnya juga terkejut. Harta karun surgawi. Luar biasa. Apa yang ingin kamu katakan? Su Yi melirik Yun Huaking. Yun Huaking tertegun sejenak, dan kemudian dia memikirkannya, tidak apa-apa, rekan Taoisu, menurut saya, jika Anda dapat mempercayakan saya untuk mengambil alih harta ini, itu sebanding dengan menguasai harta karun. Ini adalah pembunuh besar, jadi bahkan jika kamu menghadapi musuh besar, kamu akan lebih percaya diri. Sebelum Su Yi bisa berbicara, lelaki tua berjubah binatang itu sudah tidak senang, harta ini dimiliki oleh teman Su Daoyou, bagaimana kamu bisa membuat tuntutan berlebihan seperti itu? Zeyin melirik Yun Huaking dan berkata, ini benar-benar tidak pantas. Yun Huaking berkata dengan marah, meskipun aku iri dengan harta ini, aku tidak berniat mengingininya, tetapi demi semua orang dan pikirkanlah dengan tenang jika Anda tidak menggunakan harta suci semacam ini, apa bedanya dengan pemborosan surga? Setelah jeda, dia berkata, jika kamu tidak percaya, tidak apa-apa membiarkan Peri Hong Yun mengendalikan harta ini sendirian. Awan merah peri menggelengkan kepalanya, aku tidak membutuhkannya. Yun Huaking menyentuh hidungnya, yang membuatnya sedikit malu. Su Yi tidak mengatakan sepatah kata pun dari awal hingga akhir. Dia menatap Yun Huaking dalam-dalam, lalu berkata kepada Master Hong Yun, ayo pergi, tinggalkan tempat ini dulu. Bagus. Hong Yun mengangguk. Segera, kelompok itu terus bergerak menuju kedalaman area terlarang Xingxuan. Dalam perjalanan, Yun Huaking menjadi sangat diam. Pria tua berjubah binatang bernama Bao Wentai akan mengambil inisiatif untuk mengobrol dengan Su Yi dari waktu ke waktu, dengan sikap yang ramah dan dekat. Wanita berjubah hitam Yuning, yang memiliki pemandangan panorama dari semua ini, mau tak mau menggelengkan kepalanya diam-diam. Bao Wentai, seorang lelaki tua, sebenarnya menyanjung junior seperti ini benar-benar memalukan. Dan Na Yun Huaking, yang tidak pernah terlihat oleh Su Yi sejak awal, tetapi masih mencoba memprovokasi Su Yi berulang kali. Sebaliknya, para biksu disembunyikan, membuat Yuning sedikit tidak terlihat. Dia tidak mengenal orang itu, tetapi dia dapat melihat bahwa, hanya berbicara tentang kota, biksu muda yang tampan ini jauh dari Yun Huaking dan atasan Bao Wentai. Adapun Su Yi, Reining mengerutkan keningnya. Saya tidak tahu sudah berapa tahun dia berlatih, tetapi dia belum pernah melihat junior yang sombong seperti itu. Tidak berani menatap Yun Huaking. Berani menerima kutukan kontak sebagai syarat, agar makhluk abadi imajiner ini mematuhi perintah. Gila. Jika bukan karena orang yang sebenarnya Hong Yun untuk mengambil alih situasi keseluruhan, Yuning tidak bisa tidak mengambil tindakan, dan dia harus berurusan dengan junior yang bodoh ini. Para biksu Hong Yun dan Zayin lebih dapat diandalkan.
Yuning diam-diam berkata, adapun 3 Suyi, Yun Huaqing, dan Bao Wentai, mereka menarik pinggul mereka satu per satu. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.